Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hasil olah TKP lanjutan pembunuhan pengusaha isi ulang air minum. Polisi menemukan jejak darah korban di ruang dalam dan menyita barang bukti yang diduga digunakan pelaku membunuh korban. Ribuan bungkus rokok tanpa cukai disita dalam razia di wilayah Bulukamba, Kota Tegal. Lupa uang tersimpan di bawah kolong tempat tidur selama hampir 4 tahun. Uang puluhan juta rupiah milik korban atau seorang warga di Pekalongan rusak dimakan rayap. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap pengusaha isi ulang air minum dan gas di kawasan Tembalang, Kota Semarang. Sejumlah barang bukti disita yang diduga digunakan pelaku membunuh korban. Olah TKP diharapkan segera mengungkap pelaku yang diduga kuat orang dekat korban. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang kembali melakukan olah TKP lanjutan di lokasi temuan mayat pengusaha isi ulang air minum dan gas Irwan Huta Galung yang mayatnya dicor semen di Jalan Mula Warman Raya, Tembalang, Kota Semarang. Polisi menyusuri jejak pembunuhan dari ruang dalam hingga jasad dicor semen di pintu samping yang mengarah ke parit. Dari olah TKP, petugas menemukan jejak darah korban di bagian dalam rumah. Diduga korban dibunuh dan dimutilasi di dalam rumah sebelum potongan tubuhnya dikubur di area parit lalu dicor semen. Diduga proses penguburan korban terburu-buru karena kondisi parit dangkal sehingga bagian kaki korban menyembul keluar saat ditemukan. Ini bisa dijelaskan Pak? Jelaskan Pak, ini apa? Bercak darah. Itu juga Pak? Bercak darah. Sudah mengkering ya Pak? Apa? Ya. Darah Pak ya? Oh, dari luar aja itu. Ya, bisa dibuka berarti? Ya, buka di sana. Kalau linggis itu ditemukan di dekat itu Pak? Ini linggis. Selain menemukan jejak darah, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan pelaku menghabisi korban. Di antaranya pisau yang diduga digunakan pelaku untuk memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Selain itu linggis dan sisa material cor semen. Linggis ditengarai digunakan pelaku menghantam bagian kepala korban lantaran hasil autopsi menyebutkan ada luka bekas hantaman benda tumpul pada kepala korban. Olah TKP dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan mendalam sejumlah saksi, termasuk karyawati yang pertama kali mencium bau tak sedap di tempat usaha milik korban. Sejauh ini polisi menduga kuat pelaku adalah orang dekat korban. Beberapa saksi yang diminta keterangan dalam proses upaya pengungkapan kasus ini. Namun tentu ini masih butuh pendalaman yang lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan dari olah TKP, dari penanganan barang bukti, dari pemeriksaan saksi-saksi yang sedang dan akan dilakukan oleh Satuan Reserse Polrestabes Semarang, gabungan dengan Polda Jawa Tengah akan segera mengungkap siapa pelaku dari peristiwa ini. Saksi yang bernama Yuliati. Yuliati ini adalah karyawan dari toko ini yang kemudian hari Senin kemarin akan masuk untuk melaksanakan kerja seperti biasa, namun kemudian mencium ada bau yang tidak sedap. Kemudian itulah yang dilaporkan kepada saksi-saksi yang ada di sekitar TKP ini, yang selanjutnya dilaporkan kepada aparat kepolisian. Barang yang hilang masih di... Barang yang hilang sedang dalam proses penyelidikan. Jenazah Irwan Huta Galung ditemukan terkubur dan dicor semen di sekitar tempat usahanya di Jalan Mula Warman Raya, Kelurahan Kramas, Tembalang, Semarang, Senin siang. Penemuan jasad sekaligus mengakhiri teka-teki korban tak kunjung keluar tempat usaha sejak 4 hari terakhir. Sebelum korban ditemukan tewas pada malam minggu lalu, salah satu karyawan bernama Hussein pamit kepada pemilik tempat untuk pulang ke kampung halamannya di Banjarnegara. Diketahui korban baru menyewa tempat ini untuk usahanya sejak 6 bulan terakhir. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Hujan deras di Cilacap bagian barat memicu tanah bergerak dan bukit longsor. Akibatnya, 4 rumah warga rusak parah. Tanah bergerak dan longsoran bukit di Desa Panulisan Timur, Kecamatan Dayeuh Leher, Kabupaten Cilacap, merusak 4 rumah warga. Tembok rumah retak dan miring, lantai rumah merekah dan amblas sedalam 30 cm. Bahkan 2 rumah rusak berat karena sebagian pondasi rumah bergeser. Warga yang rumahnya rusak berat terpaksa mengungsi ke rumah tetangga. Sedangkan yang rumahnya mengalami rusak ringan masih bertahan di rumah mereka meski dalam kondisi terancam bahaya. Untuk sementara kami himbau karena posisi memungkinkan masih bisa ditempati, namun demikian apabila terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, kami himbau untuk segera mengungsi ke tetangga atau saudara kerabat terdekat. Bencana tanah bergerak diakibatkan oleh hujan deras yang turun di wilayah Cilacap bagian barat selama 2 hari. Warga diminta waspada dan segera mengungsi ke lokasi yang aman jika hujan deras turun lebih dari 3 jam. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Uang puluhan juta milik warga di Pekalongan rusak dimakan rayap karena lupa disimpan di bawah kolong tempat tidur sejak tahun 2019. Hampir separuh uang tersebut sempat ditolak bank saat akan ditabung. Apa yang terjadi jika lupa menyimpan tumpukan uang di kolong kasur selama bertahun-tahun? Ya, sudah pasti dimakan rayap. Nasib malang itu dialami Rustini, warga desa Kedung Jaran, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Uang tabungannya senilai 40 juta rupiah yang disimpan di dalam plastik dan toples di kolong kasur selama 4 tahun rusak dimakan rayap. Udah lama pokoknya kayak biasanya ditinggal ke Jakarta kan, duitnya jadinya udah 40 diikat, takutnya ya namanya orang tua lah ya. Nggak punya rekening bank. Nggak punya rekening bank, jadi ini wis simpen tinggalannya Jakarta kan, sebelum corona iki mas. 400. Peristiwa ini terungkap setelah rekaman video uang rusak milik Rustini diunggah ke media sosial. Petugas kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal mendatangi rumah Rustini untuk mengecek kondisi uangnya. Dari hasil pengecekan awal, hanya Rp23.500.000 dari 40 juta yang bisa ditukar. Sementara sisanya Rp16.500.000 ditolak karena kerusakan fisik yang cukup parah. Namun, setelah dicek kembali dengan mesin pengukur, Rp16.500.000 yang awalnya ditolak ternyata masih bisa diganti jadi Rp15.900.000. Jumlahnya berkurang karena fisik uang hanya tersisa 2/3 dari ukuran asli. Karena kalau kita simpan di rumah itu memiliki resiko dimakan rayap ya atau hewan lain maupun dicuri. Tapi kalau misalnya di perbankan itu dia memiliki khasanah tempat simpan yang lebih layak, yang sudah anti rayap. Sebagian Bank Indonesia mengimbau masyarakat agar menyimpan uang dalam jumlah banyak di bank karena lebih aman dan terhindar dari kerusakan akibat rayap. Kita tes ya. Kita start. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Ini yang sebelah kanan yang ini tidak layak ya? Ini tidak layak. Ini Sudah, ini masih